Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Muhammad Rizik Syihab kembali menebar provokasi menurut saya, dan apa yang akan direncanakan terkait dengan unjuk rasa aksi bela Palestina di Kedutaan Besar Amerika Serikat menurut saya harus ditolak. Ya, harus ditolak dan dibatalkan kalau perlu, karena itu bisa memprovokasi massa, mempolitisasi agama atau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya dia. Pesan Habib Rizik ke masa aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. Habib Rizik Syihab mengirimkan sebuah video ke masa aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. Menantu Habib Rizik, Muhammad bin Hussein Alatas, menyampaikan ayahnya sedang berada di Madinah. Beliau saat ini waktu subuh kota Madinah dan langsung pergi ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau di kota suci Madinah, mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap mendengarkan amanah imam besar, kata Muhammad bin Hussein Alatas di Kedubes AS Jakarta Pusat dari Minggu kemarin. Hussein Alatas juga menanyakan soal rencana digelarnya kembali reuni 212 ke masa aksi. Masa bersorak setuju dan siap dengan rencana tersebut. Insya Allah setelah beliau dari Madinah kita akan berkumpul lagi untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Palestina. Buset, itu bullshit menurut saya. Hanya saja alasan, sebenarnya kan mereka ingin kembali mengumpulkan para muhibbin gitu ya, ingin kembali konsolidasi, numpang tenar politik dan numpang isu Palestina. Kira-kira kalau reuni 411 setuju tidak, alumni 212 kumpul lagi setuju tidak, siap hadir, siap putihkan Monas, kata Muhammad bin Hussein Alatas. Siap, kata massa. Siap paling sedikit lah. Saya yakin tidak mungkin bisa mengumpulkan massa kayak dulu. Dan menurut saya ini kan berarti sudah masuk di eranya Pak Prabowo Presiden. Menurut saya harus lebih tegas, batalkan ya. Buat apa memprovokasi massa, membahayakan stabilitas nasional. Larang saja itu, buat apa? Karena track recordnya sudah jelas siapa dia. Dia masih mencita-citakan NKRI bersyariah dan khilafah. Jadi menurut saya pihak keamanan negara sudah nggak perlu basa-basi lagi lah. Kalau perlu larang seluruh kegiatan massa, aktivitasnya di atas panggung. Blacklist menurut saya harusnya. Ya itu terang-terangan loh, dia ingin mendirikan NKRI bersyariah khilafah itu. Masih belum tobat tuh. Panitia kemudian memutar video Rizik Syihab di depan massa aksi. Habib Rizik meminta massa tak telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lah bullshit, itu hanya argumentasi saja. Kepentingan sampean bukan itu, saya kira. Ini kepentingan untuk kembali mengumpulkan anggota-anggotanya di 212, dikira masih banyak mungkin. Saya yakin masa Muslim di Indonesia yang hari ini sudah lebih paham siapa dia, siapa mereka. Tidak akan mudah diprovokasi dia 2017 yang lalu. Dan seandainya pun dilaksanakan, saya yakin yang terkabali beberapa gelintir orang saja itu. Terus gerakan jari Anda, gerakan untuk selalu menyuarakan kebenaran, untuk terus menyuarakan perjuangan Palestina. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menghentikan perhatian kita setiap hari, setiap saat untuk terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan kemerdekaan Palestina, kata Rizik Syihab. Kayak itu perkembangan terbaru dari Rizik Syihab yang mulai menebar ajakan atas nama Palestina, atas nama agama. Padahal menurut saya intinya adalah ingin kembali sofos, ingin menunjukkan diri, dikira masih banyak pengikutnya. Saya yakin jangankan orang di luar Jakarta, di dalam Jakarta sendiri orang-orang sudah tercerahkan hari ini, sudah disadarkan betapa bahayanya mengikuti kelompok-kelompok, mengikuti orang-orang pentolan dari ormas yang sudah dilarang. Di Jakarta sendiri sudah nggak berhasil, sudah gagal. Faktanya apa? Beberapa kegiatan reuni 212 ya,
Yang terakhir sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu masanya tinggal hitungan jari saja itu. Tidak seperti dulu. Karena mengapa? Sudah tahu. Publik sudah tahu itu hanya kegiatan politisasi agama yang dikomandani Rizik Syihab ini. Untuk show force, untuk kepentingan mereka. Kalaupun kemudian mengatasnamakan agama itu hanya atas nama saja. Bela Palestina, bela Islam, bela Nabi, dan bela-bela yang lain, bela habaib, siapa yang mau dibohongi hari ini nggak bisa dibohongi. Hari ini tidak bisa semudah itu Kang Hussein Alatas ya. Kalau Anda mau nekat ya silakan. Tetapi saya yakin bahwa pemerintahan Indonesia di bawah Pak Prabowo ke depan tidak semudah main-main seperti ketika masih dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya yakin beliau backgroundnya mantan komandan Kopassus ya. Tentara murni, panglima perang, saya kira jauh akan lebih tegas untuk menghadapi orang dan kelompok-kelompok yang sekiranya membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, saya percaya itu, saya yakin itu Prabowo akan tegas menghadapi kelompok-kelompok, menghadapi orang-orang yang berpotensi membuat gaduh, berpotensi mengganggu keamanan Jakarta. Dan keamanan di wilayah manapun pasti akan ditindak tegas. Dan hadapannya adalah TNI juga saya kira. Tidak hanya polisi, TNI, Polri pasti akan satu komando kompak untuk menjaga ketertiban masyarakat di bawah kendali panglima tertingginya, yakni Presiden. Untuk itu, seandainya ini acara ini betul akan digelar, tetap akan digelar besok, udahlah. Nggak usah babi bu, nggak usah basa-basi. Batalkan aja. Nggak usah dikasih izin, karena berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.